Hi guys, I'm JV and welcome to my channel Christian Victorious. Oke, teman-teman semuanya. Jadi ini jam 12 karena besok berhubung aku mungkin ada acara ya sampai malam dan aku nggak bisa ngupload besok mungkin seharian dan mungkin bisanya malam ya sekitar jam ya mungkin jam 8 ke atas aku bakal ngupload besok untuk malam minggu. Jadi untuk yang besok pagi ya ini aku uploadnya sekarang gitu. Nah jadi menanggapi pertanyaan-pertanyaan Bang bahas HBAR. Bang, gimana pandangan lu terhadap koin A, koin B, koin C, koin D gitu kan. Nah, sebenarnya aku udah lama buat set list dan di list aku itu ada sekitar 100 koin yang bakal menjadi calon ya. Sekali lagi ya, tanda kutip bakal menjadi calon akan masuk ke porto aku. Tapi kalau kita lihat di sini ya teman-teman ya. Nah, ini aku udah buat nih hanya setlist kasarnya aja. Ini adalah rekomendasi koin 2022. Dan ya, absolutely maybe I'm wrong gitu kan. Banyak yang bilang 2022 masih ngebul, nggak mungkin ya kan. Ada pepatah yang bilang history repeat itself. Nah, yang terjadi pada Bitcoin 2014 ya 2012 ya itu adalah bullish dan 2013 bearish. Dan yang terjadi lagi di tahun 2017 itu bullish besar dari 2016, 2018-nya bearish. Dan yang terjadi 2021, 2020 itu bullish. Dan 2020 dia wajibnya bearish. Kita ketemu lagi di 2024, 2025 dan 2006-nya bearish ya. Jadi sekali lagi history repeat itself, oke? Nah, jadi iya mungkin ini salah dan 2022 bukan waktu yang tepat, mungkin 2024, 2025 atau bisa jadi 2026 sebagai puncak dan kita nggak tahu. Tapi di sini teman-teman bisa lihat ini ya minimal return 5-20 kali. Yang for example ya misalnya modalnya teman-teman tanam aja nih misalnya 2 juta ya. Terus kenaikannya ya sampai 3 setahun kemudian lah ya. 1 tahun kemudian ya. Misalnya dapat sekitar ya 600% ya. Karena di sini kan range-nya banyak nih 5-20 kali. For example beli koinnya di harga 1000 sebanyak 2 juta. Kemudian koinnya tiba-tiba udah jadi 6000 ya pada 1 tahun kemudian misalnya, dan duitnya bakal jadi 2 kali 5 10 ya 10 juta. Nah, jadi itu yang kita pentingkan gitu. Ini long term banget ya. Nah, modalnya bebas karena semakin banyak koin sebenarnya semakin banyak potensi yang bisa dihasilkan. Tapi di sini ya ini belum semuanya ya. Karena kita bakal bedah satu-satu lagi dan aku mau ajak teman-teman sekalian bedah mumpung kita lihat di CMC, yaitu adalah misalnya ini yang pertama adalah BNB. Oke, kita bikin BNB ini nggak usah yang apa ya, ini kita udah tahu lah ya, kita udah tahu lah nih BNB ini ngapain, dia kenapa fundamentalnya bagus, kenapa trusted banget dan lain sebagainya, kenapa kita udah tahu ya. Nah udah kita centangkan aja BNB. Oke, and then misalnya Fed juga udah tahu lah ya kan, nggak perlu lah dijelaskan lagi. Coin signature-nya CV udah jelas gitu kan. Kemudian FRA udah sering aku bahas ya, mungkin teman-teman bisa juga nanti buka YouTube ya. Nah ini ada pernah aku bikin video di sini. Yang ini yang mana Hidden Gems Indodax ya, teman-teman bisa nonton. Di sini ada videonya tentang beberapa koin yang ada tadi aku jelaskan gitu. Oke, teman-teman cek aja di sini di video yang ini. Oke, and next kemudian FRA udah, glitch juga udah, dan di sini kalau teman-teman lihat kita checklistkan dulu. Oke, di sini kita checklistkan juga, dan kemudian di sini FTM ini belum aku bahas. 1 inch siapa yang belum tahu juga, di sini adalah coin signature aku. Coin signature aku 1 inch ya, udah tahu juga pasti. Dan di sini kita bakal lihat misalnya nih yang kayak gini, Clay. Oke, kita bakal lihat Clay ya. Nah, kita bakal lihat Clay dan dia salah satu koin yang
yang di top 100 gitu teman-teman, top 100 coin market cap ya. Kalau nggak salah 40-an, 41 atau 42. Oke, 43 ya. Dan all time high-nya kalau kita lihat baru $4 ya, jadi mungkin kurang lebih 75% hancur dari all time high. Dan projectnya ngapain gitu kan. Jadi ini sekali lagi ini adalah koin yang launching di 2019 dan ini adalah koin metaverse ya. Sebelum metaverse booming, mereka udah bikin yang namanya platform metaverse teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri lah. For example ya, the metaverse blockchain for all ya. Jadi dia udah bikin dulu nih, Clay ini udah bikin dia menjadi metaverse duluan, dan mereka ganti logo lagi nih guys ya. Kemarin nggak kayak gini. Nah teman-teman bisa lihat. Nah ini benar-benar drill lah metaverse-nya. Ini benar-benar webnya mantap, dan ini bakal muncul Clay 2.0 ya. Kita nanti lihat, boleh teman-teman lihat like paper-nya. Like paper ini adalah versi lebih apa ya, kan ada urutannya white paper, light paper, dan light paper. Light papernya ini yang paling short, yang paling apa ya, paling utama dan rangkum terperinci. Nah, kok buka. Jadi kalau aku lihat ini benar-benar apa ya, bisa diandalkan teman-teman ya, bisa diandalkan. Kalau koin yang fundamental kayak gini, ini metaverse baru booming di 2021, 2022 gitu. Dan sedangkan metaverse itu ya, Clay ini mereka udah memikirkan metaverse dari 2019 gitu. Jadi artinya mereka udah harusnya mereka selangkah lebih maju gitu daripada project-project yang lain yang baru mulai gitu. Nah jadi pertimbangannya ini metaverse baru yang ibaratnya ya baru ada yang masih tahap, ada yang masih A, masih B. Kita tunggu untuk metaverse 2-3 tahun ke depan bakal jadi yang kayak gimana. Dan bisa jadi ya, ini prediksi aku aja ya, semua kegiatan kita lakukan secara metaverse, baik beli sayur, baik beli belanja, kita benar-benar lakuin di metaverse. Kita nggak bakal beli tanah lagi di dunia nyata. Mungkin kita bakal fokus untuk beli tanah, duit kita beli tanah di dunia nyata, kita alihkan ke dunia virtual. Kita beli tanah di dunia virtual, bangun rumah di dunia virtual, kerja di dunia virtual, tapi duitnya ya, duit dari tokennya atau kripto yang kita dapatkan di dunia metaverse bisa kita jadikan rupiah dan kita bisa cairkan ke rekening kita gitu. Jadi ibaratnya ya kita nggak apa-apa gembel di dunia nyata gitu ya kan, kita gembel di dunia nyata, tapi di dunia virtual kita tuh kayak raya sultan bos gitu ya kan. Nah ini yang mantapnya dari project Clay ini ya. Ada juga Clay Swap, dan sekali lagi dia layer 1 teman-teman ya, dia udah smart contract, dan di sini bisa bikin token, tapi memang belum ada token apa aja. Tapi jujur aja ini keren banget sih, websitenya ini udah jelas keren banget, dan aku belum ulik-ulik lebih jauh lagi gimana cara pakai DeFi-nya, mungkin nanti ya. Dan ini adalah salah satu tokennya daripada yang kita lihat. Oke, Clay. Dan kemudian Avax mungkin udah tahu, Dot udah tahu, Algo. Oke, kita bakal lihat Algo karena mungkin udah sering juga aku bahas Algo guys ya kan. Bosan juga ya, aku udah dari dulu aku sering udah bahas Algo. Tapi ini balik lagi teman-teman ya. Mungkin banyak orang yang sepele sama yang namanya Algo, tapi aku nggak bakal sepele sama namanya Algo guys ya. Aduh nge-lag ya, karena Algo ini adalah salah satu koin yang kalau menurut aku akan dipertimbangkan, ekosistemnya udah jalan ya. Dan harganya untuk koin smart contract ya masih sangat murah, masih $1. All time high-nya kalau nggak salah 3 lebih ya. Oke, 3 lebih, dan total supply-nya cuman 10 triliun. Oke, cukup banyak ya, sejujurnya memang cukup banyak. Tapi ya ada yang bilang bakal Algo ini dikurangin supply-nya, di burn gitu. Nah jadi kalau kita lihat ini sekali lagi dia proof of stake ya, jadi dia nggak bisa ditambang kecuali dia proof of work ya. Nah jadi kita lihat di sini Algo Foundation ini sama ya teman-teman ya, ini koin dari Singapura, Algo ini juga koin dari Singapura. Jadi Singapura ini kalau kita lihat ini doyan banget gitu bikin token, bikin koin bagus-bagus gitu kan, projectnya mantap-mantap. Jarang ada project Singapura yang jelek. Apa yang jelek ya, jarang sih memang. Nah Bityard token ya kan, marketnya juga dari Singapura. Kemudian Zil mungkin memang harganya jelek tapi proyeknya bagus ya. Nah kalau kita lihat di sini ya teman-teman ya, ini mana sih di Algo ya, di Algo overview. Nah introduction di Algo nih, Algo round. Apa itu Algo ya? Speed, scalable, secure, and transparent. Cuman di sini jujur mungkin harga transaksi Algo ini jauh lebih mahal. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat real time metrics ya, liquidity supply-nya ada 7 miliar di sini, max supply-nya aja 7 miliar juga ya, billion ya.
10 billion ya, ada 10 triliun maksudnya, 10 triliun juga, dan circulating yang beredar saat ini baru 6 ya. Ya mantap lah sebenarnya ya. Jadi di sini kita bisa download walletnya teman-teman. Kalau mau download wallet langsung aja ke sini Algo Wallet ya. Ini kalau di HP langsung ya, download di Play Store atau di App Store ya. Nah jadi di sini ada governments and earn, kita bisa staking, kita bisa DeFi dan yang lain sebagainya, dan ekosistemnya juga sebenarnya udah jalan gitu. Oke. Nah kemudian kita bahas lagi di bawahnya ada IOTA dan lain sebagainya ya. Nah jadi kalau dilihat-lihat ini gimana ya, token-tokennya tuh kayak keren-keren gitu teman-teman, tapi memang nggak yakin untuk tahun ini gitu. Jadi sebenarnya intinya ya, kita nggak ada koin yang bagus, nggak ada koin yang jelek, semua koin itu bagus asal satu teman-teman, kita masuknya di saat yang tepat, udah gitu doang gitu kan. Micin sekalipun, ampas token apapun sekalipun ya, kalau kita masuknya di saat yang tepat dan keluar di saat yang tepat, kita tuh tetap bakal profit. Nah, sekarang for example, harga Bitcoin sekarang 500 jutaan ya. Dulu sempat 900 jutaan. Pertanyaan pertama adalah apakah Bitcoin itu bagus? Nggak mungkin kita jawab jelek, oke? Yang pertama udah. Kemudian pasti kita akan tanya, jika kita beli di 900 juta terus kita sangkut, apakah kita bilang koin ini jelek? Nggak mungkin, ya kan? Yang penting dari satu koin itu adalah kita masuknya di saat yang tepat dan keluar di saat yang tepat. Cuman mungkin yang membedakan baik atau jeleknya itu adalah likuiditasnya. Ada orang yang suka koin ini tapi dia nggak mau trade, dan kemudian mungkin kurang prospek. Kurang prospek apa? Kurang marketing, kurang event, atau kurang upgrade atau pembaharuan, atau ya pengikuti persuasian zaman yang kayak token-token pada zaman sekarang suka. Itu ada event A, event B, event C, mainnet, hard fork segala macam, AMA apa ya, pokoknya bermacam-macam lah. Ya, dia kurang responsif terhadap mengambil hati para investor untuk wah token aku tuh kayak gini loh, memperkenalkan kepada orang untuk memiliki token kita yang kayak gini gitu. Nah kemudian satu lagi yaitu Kai. Aku mungkin bahas ini lagi yang terakhir ya, mungkin karena kepanjangan videonya nggak bakal aku bahas semua ya. Kita bahas Kai dulu guys ya. Ini error, semoga nggak error lagi guys. Kita bahas Kai. Nah mungkin banyak yang belum tahu ya token apa ini bang gitu kan. Nah kan error lagi guys. Kita buka lagi nih Kai. Kai ya, bukan Clay. Kita buka lagi nih adalah Kai atau Cardia Chain ya. Ini adalah salah satu token ya, koin layer 1 ya. Layer 1 di rank sekitar 300-an coin market cap, dan kalian bisa bayangkan kalau tembus ke 100-an ya, aku bidik di 200 saja mungkin udah parah. Harganya mungkin ya bisa 2000-an deh ya kan. Artinya kalau udah 2000-an baru 3 kali ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini supply-nya jauh lebih sedikit yaitu 5 triliun ya, nggak kayak Algo tadi. Tapi ya harganya masih perak-perak. Ini such a potential gitu kan. Potensial banget gitu. Ya. Jadi ini sebenarnya adalah blockchain layer 1 tapi dia udah smart contract ya. Bukan smart contract, dia udah cross chain maksudnya. Di sini ada Ethereum dan juga BEP20 atau BNB Chain ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini teman-teman ya. Nah, jadi Cardia Chain ini adalah salah satu blockchain juga, dan ya ini adalah low cost, fast interoperability and faster implementation. Jadi jujur aja kalau dibandingkan Algo mungkin lebih cepat sih Cardia ini teman-teman ya. Dia juga baru gimana ya? Baru ada beberapa proyek yang ingin dibangun di dalamnya, dan di sini juga bisa kita mau bangun proyek, tekan aja di sini start building ya. Kita mau bangun proyek apa guys? Kita bisa nge-stake juga di sini ya. Gimana cara nge-stake-nya? Ya di sini langsung aja belinya di mana? Di Indodax juga ada. Kenapa ini nggak ada Indodax di sini? Ya. Nah, kenapa nggak ada nih Indodax di sini? Dan teman-teman bisa beli ya. Beli di mana? Nanti ini ada caranya, download walletnya ya. Nah, jadi kalau menurut aku ini bakal jadi calon aku staking juga ya. Sebenarnya ini 5 second transaction for 10.000 lebih transaction per second. Ini sangat cepat, scalable dan easy to use. Ya sebenarnya yang ditawarkan blockchain itu adalah satu ya, murah, cepat ya kan, nggak delay, kemudian bisa dibangun untuk dApps, bisa dibangun untuk proyek, bisa dibangun untuk ya pokoknya decentral apps dan lain sebagainya, dan juga bisa digunakan use case-nya untuk masyarakat luas dan publikasi, karena blockchain itu kan nggak cuman sebenarnya hanya di bidang kripto, tapi bisa di ekonomi, di pendidikan, kesehatan. Kalau Cardia Chain ini mereka cardia ini jantung guys ya. Jadi mereka ini sebenarnya
menggabungkan teknologi di bidang kesehatan gitu. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ada Cardia Wallet, ada Cardia Dex, kemudian ada build-nya, ada mainnet segala macam, Beacon Validator. Nah, jadi ya banyak yang udah dibangun di Cardia Chain ya. Jadi ini ada beberapa token juga yang udah dibangun di Cardia Chain ya. Ini contohnya Titan Arena ini, mungkin teman-teman udah pernah main dan sempat viral pada zamannya ya. Jadi mereka itu udah udah smart contract juga, bikin kontrak juga di Cardia ini, di Kai ini ya. Jadi ini salah satu koin juga yang mantap ya. Dan kalau dilihat-lihat udah banyak koin-koin baru yang udah dibangun di atas Cardia Chain ini, dan teman-teman bisa lihat ini perbandingan ini bodoh amat ini sama perbandingan ini, karena semua koin tuh ngeklaim lebih bagus daripada Bitcoin dan Ethereum. Wajar lah mereka pakai teknologi lama, sedangkan koin tersekarang menggunakan teknologi baru, itu wajar-wajar aja. Dan jujur memang kalau dibandingkan antara Bitcoin, Ethereum, Polkadot sama Algo, mungkin lebih bagus Cardia sejujurnya gitu ya. Nah di sini teman-teman buka aja, jadi partnernya juga udah mantap ya. Ini ada LG. Nah ini Cardia ini token mana? Token Singapura juga ya guys ya. Nah jadi Singapura Management University, ini universitasnya juga udah sama Singapura. Kemudian di sini ya token-token besar juga seperti Neo, Matic, OGN ya, Anchor, Theta, Band Protocol ya. Dan masih banyak lagi ya. Teman-teman bisa lihat aja, nanti rajin-rajin aja ya buka ke CMC, cari-cari projectnya kira-kira ngapain gitu kan. Jadi aku bakal nge-spill nanti seiring waktu. Tiap hari aku bakal kasih rekomendasi A, rekomendasi B, rekomendasi C yang baik, yang paling bagus lah ya. Karena ya koinnya kita bakal pakai untuk long term banget teman-teman. Jadi minimal returnnya itu 5 kali. Kalau belum 5 belum TP gitu, kecuali pasang stop loss di area entry. Misalnya nggak sampai ter-TP, ya minimal bodo amat, yang penting balik modal aja. Artinya koin ini gagal, salah pilih gitu. Tapi kalau misalnya udah 5 sampai 20 kali ya itu artinya udah target ya. Jadi nggak perlu kita invest banyak-banyak, mau 20 juta 30 juta nggak usah, tapi kita invest 2-3 juta tapi banyak koinnya. Dan kita lihat siapa yang outperform ya, outstanding performnya, bagus benar-benar bagus, yang bisa tembus 20 kali atau 10 kali duluan dari harga sekarang, yang wajib kita berikan apresiasi sangat parah. Oke? Kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita bertemu di video episode kedua selanjutnya. Oke? Dadah.